saya Nindi Safitri, NPM 2302139 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Atika Riasari MBA, yaitu menjawab soal UAS yang telah diberikan. Soal pertama, jelaskan penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan aspek operasional. Penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek resiko kredit, aspek kualitatif, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Aspek kuantitatif, realisasi penjualan lebih rendah disebanding target, seed trimming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, markup, harga biaya proyek. Selanjutnya, penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Tahap 1, aplikasi kredit proses yang salah, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Tahap 2, analisis kredit proses yang salah, analisis awalnya yang kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif yang tidak dangkal, dan analisis yang tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Tahap 3, pencairan kredit, proses yang salah, dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Tahap 4, pemantauan kredit, proses yang salah, jaminan belum diasurasikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Kemudian soal yang kedua, jelaskan analisis kredit dengan metode 5C. Berikan contohnya, yaitu analisis kredit dengan metode 5C adalah salah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisis kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah kreditnya diterima atau ditolak. Analisis kredit dengan metode 5C ini adalah karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Karakter menilai moral, watak, atau kejujuran dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarganya. Contohnya, bank mempunyai cara untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari seorang calon nasabah melalui upaya meneliti riwayat hidup calon nasabah tersebut, melakukan pengecekan data pada SILK atau Sistem Informasi Laporan Keuangan, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, melakukan bank-to-bank information, mencari informasi kepada asosiasi atau asosiasi usaha di mana calon debitur berada. Kemudian, hal tersebut juga bisa dilihat dari histori pinjaman debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang dulu dikenal dengan BI Checking. Kemudian, kapasitas atau capacity menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan. Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Contohnya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola, pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Contoh lainnya, bagi mereka yang memiliki income bulanan, yaitu sekitar 30 juta, bisa saja bank memberikan persetujuan untuk asuransi sebesar 15 juta atau mungkin juga 20 juta sepanjang biaya hidupnya masih menyisakan nominal tersebut menurut asumsi bank maupun berdasarkan interview dengan peminjam. Selanjutnya, kapital atau modal menilai modal yang dimiliki dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri. Kapital digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya. Apakah modal selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank, atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengolahan usaha tidak sesuai. Contohnya, melihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Pengukuran juga bisa dilihat dari solvabilitas dan rentabilitasnya. Memberikan sumbangsi modal atau biasa disebut juga bayar di muka, maka debitur akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pinjaman.
Selanjutnya, condition atau kondisi. Menilai kondisi ekonomi. Prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Menilai kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan situasi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh, yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Contohnya, permasalahan mengenai faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu, serta keadaan lainnya yang mempengaruhi pemasaran seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan lainnya. Contoh lainnya, gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah. Hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif. Selanjutnya, kolateral atau jaminan. Menilai ketersediaan agunan pada jaminan untuk menutup resiko kredit. Kolateral atau yang sering disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Contohnya jaminan yang diterima oleh bank yaitu berupa kendaraan, tanah, dan bangunan, peralatan perlengkapan, sertifikat. Misalnya, debitur A memiliki 5 pinjaman kepada 5 pihak dan suatu saat debitur A tidak dapat melunasi pinjaman tersebut, maka bila sampai dilakukan lelang atas rumah yang dibeli dengan bank, pihak bank akan mendapatkan prioritas pembayaran dari hasil lelang dari rumah tersebut. Kalau dari hasil lelang tersebut masih ada sisanya, maka barulah sisa hasil lelang tersebut akan dibagikan untuk membayar kewajiban debitur A kepada 4 pihak lainnya secara proporsional. Soal yang ketiga, jelaskan faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit menurut Banker Association for Risk Management 2012. Banker Association for Risk Management 2012 memberikan beberapa faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit, yaitu yang A, tujuan kredit dan sumber pembayaran. Tujuan kredit dapat digunakan untuk menambah modal usaha. Sumber pembayarannya bisa berasal dari gaji atau pendapatan lainnya. Yang B, profil resiko debitur terdiri kinerja historis industri tempat debitur menjalankan usaha. Yang C, kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi. Yang D, analisis pemasaran dan aspek teknis dasar penentuan asumsi proyek keuangan. Yang E, analisis keuangan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Yang F, aspek legal dan anggunan untuk menentukan persyaratan kredit. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan limit trading? Kenapa bank perlu memperhatikan limit trading? Yang dimaksud dengan limit trading adalah batasan maksimum dari modal nasabah agar dapat membeli saham di hari tersebut. Dalam istilah lainnya, limit trading adalah fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit transaksi yang nilainya lebih besar. Bank perlu memperhatikan limit trading karena dengan adanya fasilitas limit trading tersebut akan sangat mempermudah nasabah yang kekurangan dana dan mampu memaksimalkan asetnya. Soal yang kelima, setiap kejadian terkait resiko operasional atau event dipicu oleh beberapa jenis penyebab atau causes dan menimbulkan beberapa kategori dampak kerugian atau impas. Buatlah contoh konkret dari setiap kategori kejadian atau event resiko operasional, yaitu contoh konkret dari setiap kategori kejadian event resiko operasional adalah bank perlu memetakan setiap event atau kejadian resiko operasional ke dalam 7 kategori, yaitu yang pertama, internal fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh orang yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya kerugian karena adanya pemonggokan karyawan. 4. Pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional termasuk klien tertentu atau termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima,
Kerugian atas aset fisik, kerugian yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting, termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Apabila terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.